Selamat datang di Falas Talk bersama dengan saya Fajar B. Slase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita akan melakukan podcast di Pulau Dewata Bali, tepatnya di Kanim Ngurah Rai. Kanim kelas 1 khusus Ngurah Rai. Bersama dengan kita sudah ada seorang narasumber yang expert dalam bidangnya, Kakanwil Bali, Bapak Anggiat. Nah, itu dulu, Pak. Siap. Apa kabar? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Anggiat, ini spesial sekali kita membahas tentang topik G20. Sebelum kita memulai, mohon Bapak berkenan memperkenalkan diri kepada sahabat Falas Talk. Baik, sahabat dan rekan Falas Talk. Perkenalkan, saya Anggiat Napitupulu. Jadi nggak asing lagi dengan namanya, saya pasti orang Batak. Saya diberi amanah sebagai Kakanwil Kemenkumham Republik Indonesia di Provinsi Bali. Sebagai Kakanwil Kemenkumham membawai seluruh UPT yang bernaung di bawah Kemenkumham. Baik. Pak Anggiat, Siap. kita baru saja melewati satu pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Benar sekali. Bali tiba-tiba sunyi senyap. Benar sekali. Dan Bapak sudah di Kakanwil pada waktu itu ya? Belum? Sempat merasakan pandeminya, Pak. Sempat merasakan pandemi di Bali. Dan tiba-tiba ada event besar, yaitu Indonesia menjadi presidensi G20. Nah, perubahannya tentu drastis, Pak. Bagaimana suasana tersebut dan tiba-tiba ada tanggung jawab besar, amanah besar dalam persiapan Bapak dalam menganakodai Kanwil Bali sebagai Kakanwil di Provinsi Bali, Pak? Baik, benar sekali, Pak. Jadi sampai dengan awal tahun 2022 suasana pandemi itu masih, Pak. Kasih. Sementara sebagaimana kita ketahui ekspektasi nasional maupun internasional per akhir tahun 2021 sudah tinggi bahwa Indonesia akan menjadi host untuk pertemuan G20. G20. Jadi pergerakannya sangat gradual, Pak. Contohnya saja sampai dengan bulan Maret itu pergerakan penerbangan internasional ke Bali melalui I Gusti Ngurah Rai Airport itu masih kurang dari 10, Pak. 10 pesawat sampai per hari. bulan Maret. Itu secara gradual. Dan ini juga seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita dari pusat maupun Pemda Bali, yaitu yang menggaungkan vaksinasi sampai dengan booster. Kalau kita lihat dari sensus penggunaan vaksinasi ya puji Tuhan, alhamdulillah sampai bulan Maret itu udah di atas 70% boosternya Bali. Berarti antusias masyarakat juga tinggi ya, karena berkeinginan supaya kembali datang wisatawan ke sini, Pak ya? Benar, Pak. Karena nadi ekonominya provinsi ini kan di pariwisata. Betul sekali, Pak. Jadi sejak bulan Maret itu kita perlahan-lahan bersama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait untuk benar-benar well prepare untuk persiapan presidensi G20 bulan November. Karena pertemuan itu, Pak, bukan di November. Udah dimulai dari bulan Juni sudah awal. ada banyak pertemuan-pertemuan. Sudah banyak pertemuan-pertemuannya, Pak. Nah, berarti diawali dengan sebuah pesimis ya, 10 penerbangan pada bulan Maret. Tapi itu tentu tiap-tiap waktu bertambah, Pak. Benar, sampai Pak. pada akhirnya di puncak acara penerbangan sudah tinggi, Pak. Sudah, Pak. Jadi puncak acara kan 15-16 November. Itu penerbangan satu hari itu sudah 52. Wow. Penerbangan internasional, Pak. Itu hanya internasional. Hanya internasional. Belum domestik ya. Domestik tidak kita hitung. Iya, Pak. Ya bisa kita bayangkan itu. Ternyata Bali ini ditunjuk menjadi tuan rumah dan masyarakat Bali menyambutnya dengan satu proses ketaatan. Satu proses ketaatan, belajar dari pengalaman hidup. 2 tahun itu, Pak, luar biasa. Bukan hanya vaksin kedua, tapi booster pun sampai mereka. ke booster mereka sikat. Karena itu adalah syarat untuk bisa membuka kembali layanan pariwisata ya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Baik. Nah, secara umum, Pak, bagaimana Bapak melihat peran Kementerian Hukum dan HAM di Bali untuk
menyambut G20 kemarin. Tentu kan ada peserta, ada juga penggembira Pak yang datang. Iya, benar-benar. Baik Pak, jadi peran Kemenkumham di Bali, kalau kita lihat kan Kepres 3 tahun 2022, Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak PLT Dirjen Imigrasi memiliki peranan dan tugas di G20 itu. Baik. Kita terjemahkan di tingkat wilayah Pak, peranan kita adalah memastikan bahwa seluruh delegasi, seluruh tamu negara itu diperlakukan sebagai tamu, benar-benar tamu. Dan yang kedua, kita di dalam juga memastikan bahwa suasana kondusif. Perlu diketahui Pak, mungkin di provinsi inilah warga binaan yang paling banyak warga negara asingnya. Ini kan menjadi katalisator, menjadi magnet tertentu nih bagi delegasi asing. Belum lagi media-media. Sebelum G20, media-media juga sudah ada di sini bermunculan. Nah, kita memastikan kondisi ini sekondusif mungkin. Dan memastikan juga teman-teman imigrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, karena bukan sebagai menghadapi orang yang datang untuk berwisata, tapi menghadapi tamu negara. So, you can imagine how to treat a guest. Betul, betul. Nah, tentu tingginya wisatawan asing maupun peserta G20 yang hadir dalam tahapan G20 itu secara terus-menerus ya Pak ya datang. Iya Pak. Tentu ada kekagokan Pak. Sebenarnya kan acara besar seperti G20 ini bukan baru pertama kali dihadapi di Bali. Benar Pak. Dan imigrasi juga kan bukan pertama kali menghadapi event yang besar ini. Benar Pak. Tapi pandemi 2 tahun Pak, kagok di freeze Pak. Iya. Tiba-tiba ada event besar, itu gimana teman-teman menghadapinya? Wah benar sekali Pak. Jadi 2 tahun itu kan kita memang ibarat bayi itu udah terlena bubukan dengan Iya, betul. 2 tahun. Harapan kita tadi pertama kan pasti ada pergerakan yang gradual. Slowly. Tapi ini kan tidak Pak. Tidur, nyenyak, tiba-tiba dibangunkan langsung disuruh nyangkol. Itu kan bangun-bangun tanpa sarapan langsung nyangkol. Itulah yang terjadi waktu bagaimana preparasi kita untuk G20. Ya memang dibilang orang, wah di Bali sudah pengalaman, sudah biasa. Tapi nggak bisa dipungkiri, kekagukan itu masih ada Pak. Ya. Oleh karena itu, sudah tidur nyenyak ya, 2 tahun Pak, terlena. Nyaris terlena, belum terlena banget. Nah apa yang dilakukan oleh jajaran, baik Kanwil maupun pusat, untuk bisa melecut, membangunkan, bangun. Kami di sini awal-awalnya itu Pak, hanya pendekatan kepada internal dulu Pak. Kepada jajaran, meyakinkan mereka bahwa kita itu bukan petugas kaleng-kaleng yang ditempatin di Bali, karena langsung serta-merta ada momen internasional yang super besar. Karena kita ketahui 2 tahun sebelumnya nggak ada momen internasional sebesar G20 Pak. Iya, baru kali ini dan menjadi sorotan dunia. Betul sekali. Kita bukan melaksanakan tusi, saya bilang. Kita harus pemain sandiwaranya. Kita harus sutradaranya. Nah, dan untuk itu biasanya saya rutin Pak melalui pendekatan komunikasi. Dan yang kedua, bahwa ada serangkaian kegiatan itu kan Pak di tuan rumahnya oleh Kementerian Teknis terkait. Nah, biasanya kita berkomunikasi dengan siapa PIC-nya. Kita memastikan berapa delegasinya, dari negara mana saja, sambil kita mitigasi. Di mana nantinya akan ada loophole. Segera mungkin Pak kita langsung melakukan upaya supaya celah-celah itu nggak ada. Nah, sekaligus kita mempelajari Pak, di antara delegasi ini ada yang punya interest tertentu nggak ke negara kita. Itu dia. Jangan sampai nanti ngacau kan. Iya, sampai ngacau kan. Baru ingin tahu lagi dia kan. Kita tahu kan ada beberapa momen internasional beberapa tahun lalu yang menjadi sorotan dunia internasional dan masih ada di Bali. Ini kita antisipasi. Baik. Memang unik ini, Pak Anggiat Napitupuli selain sebagai Kakanwil Bali, tapi juga terlahir sebagai imigrasi. Tentu naluri keimigrasiannya langsung tajam ya Pak ya. Pada waktu diberikan tanggung jawab itu, memberikan arahan kepada jajaran juga sudah lebih mudah. Begitu Pak ya? Benar Pak. Jadi ibarat kalau saya disamakan dengan
yang di hutan itu insting saya Insting. jalan. Jadi susah percaya orang, langsung insting apa interestnya. Betul. Pak, kita coba bergeser sedikit karena tugas Bapak bukan hanya imigrasi. Siap. Sebagai Kepala Kementerian Hukum dan HAM, kalau Pak Menteri kita katakan, Kakanwil itu adalah Menteri Hukum di daerah. Tentu ada unit-unit lain yang menjadi tanggung jawab Bapak. Siapa? Dalam bermitra bersama dengan Pak Gubernur dan kepala-kepala daerah. Nah, seiring dengan tanggung jawab persiapan G20, bagaimana bisa Bapak menggerakkan orkestra ini untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang lain di jajaran Provinsi Bali, Pak? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, memang saya latar belakangnya imigrasi. Tapi saya sebagai perwakilan Kemenkumham di sini perlahan fungsi teknis keimigrasian saya harus tinggalkan. Jadi kita di sini ada 18 UPT, Pak. Oke. 18 UPT itu 11 UPT itu pemasyarakatan. Nah, saya pendekatan ke mereka itu meyakinkan ke mereka bahwa pemasyarakatan di Bali itu adalah pemasyarakatan internasional. Jadi ada event internasional, jangan teman-teman pemasyarakatan langsung mengecilkan diri, wah itu bukan tusi kami. Tidak. Saya bilang, karena tampankah kantor itu, kerenkah petugasnya? Pasti. Media asing ingin tahu ada apa di dalam. Nah, kalau jajaran pemasyarakatan tidak kita yakinkan bahwa mereka juga memiliki peranan di dunia internasional, pasti mereka lengah, Pak. Ya. Dan kita yakinkan juga saya ada di belakang mereka. Nggak ada persoalan yang nggak bisa selesai kalau kita bersama-sama. Itu saya yakinkan. Sehingga pada G20 lalu, kampanye G20, Pak, di teman-teman pemasyarakatan luar biasa, Pak. Benar. Luar biasa, baik mereka melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik melalui kampanye internal, kegiatan sosial di tingkat internal mereka lakukan. Baru saya lapis dengan yang orang imigrasi, yang asli secara kasat mata, ini loh tamu negara, keluar masuknya melalui Kumham. Saya bilang nggak melalui imigrasi. Melalui Kumham. Melalui Kumham. Imigrasi nggak ada kalau nggak ada Kumham. Demikian, Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi itu wujud dari tata nilai pasti sinergitas. Sinergitas. Baik, Pak. Nah, di saat bersamaan tentu kita juga melihat ada tugas kalau keimigrasian dan pemasyarakatan kan kita melaksanakan fungsi kita sebagai penegakan hukum, Pak. Tentu ada juga fungsi lain ya yang masyarakat kadang sering tidak menyadari bahwa itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pelayanan hukum. Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Benar. Pelayanan hukum dan sangat giat-giat sekali. Iya. Pelayanan hukum kita lakukan kemarin tuh, Pak, yaitu di AHU dan di kekayaan intelektual. Iya, benar. Itu saya lihat animo masyarakat Bali tinggi juga, Pak, ya, mengenai kekayaan intelektual ini. Kalau di Bali ini, Pak, memang mungkin ini pulau dan sekaligus orang yang penuh karunia kreativitas, Pak. Gitu. Karena kreativitasnya secara individu maupun kolektif tinggi sekali, Pak. Jadi animo masyarakat di sini untuk pendaftaran pertama kekayaan intelektualnya luar biasa, Pak. Karena mereka tahu tadi, kalau kita bicara sumber daya alam, kan ya Bali ya mungkin nggak bisa kita bandingkan dengan provinsi lain. Tapi sumber daya kreativitasnya, Pak, luar biasa. Tinggi. Sehingga kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, walaupun provinsi ini hanya 9 kabupaten 1 kota, tapi volume pendaftaran hak ciptanya tinggi, Pak. Nah, hak cipta terutama ya. Hak cipta, belum lagi indeks geografis. Indikasi geografis, betul. Ya, karena tingkat masyarakatnya juga memiliki connectivity innovation. Tapi ini bukan berarti serta-merta mereka yang mendaftar, Pak. Ini karena tim kita lumayan aktif bersosialisasi kepada masyarakat. Dan kebetulan para petugas yang di Bali ini, Pak, orang-orang gaul semua. Benar. Saya beruntung bisa berada di Kanwil Bali, baik pimpinan struktur maupun stafnya itu orang gaul. Nah, saat bergaul dengan teman-teman itu kita sampaikan
lagumu bagus, tarian bagus, daftar dong. Daftarkan. Apa keuntungannya? Kita sebutin. Baik keuntungan komersil maupun keuntungan filosofinya. Jadi semua orang berperan untuk menjadi juru bicara Kemenkumham, Pak. Iya. Benar kan? Karena saking gaulnya. Benar sekali. Masif sekali terjadi Masif sekali. sosialisasi Iya. pelayanan hukum tersebut. Iya. Dan itu juga mendorong Pemda sini, Pak, untuk menjual produk. Itu kita bahas berikut nanti, Pak. Sahabat Falastop, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar yang positif supaya nanti mendapatkan informasi yang pertama kali. Kita lanjutkan, kita coba melihat bagaimana peran kepala daerah di sini dalam memberikan dukungan kepada Kemenkumham untuk melaksanakan tusinya, Pak. Oh, iya. Jadi cara kepala daerah di sini untuk mendukung kinerja kami, Pak, dia menuntut kami. Wow. Tapi dengan cara positif, Pak. Menuntutnya begini. Beliau kan ya seperti gubernur di sini kan orangnya intelektual. Dia bilang, Pak Kakanwil, ini provinsi saya masyarakatnya pinter menari, pinter bercerita, pinter membuat narasi cerita. Masa nggak ada nilai komersilnya? What you can do? Wah ada Pak ini. Oh yang benar. Pengalaman dulu. Jangan ingat-ingat dulu Pak. Sekarang permudah. Bisa kita buktikan? Ayo. Oke. Saya bantu masyarakat saya, masyarakat desa, kecamatan, mendaftar. Buktikan kerja Bapak ya. Oh mereka bantu Pak? Biaya pendaftarannya? Ada yang dibantu Pak. Oh. Nah, walaupun nggak seutuhnya. Iya. Mereka sebagai katalisatornya Pak. Mereka bantu. Itu kita buktikan untuk apa ya? Melecut ya? Untuk mendorong lah. Mendorong mereka. Dan benar Pak. Sehingga kemarin itu juga Pak Gubernur pada penutupan tahun Cipta itu kan Gubernur Bali mendapat penghargaan dan beliau surprise. Benar ini Pak, Provinsi Bali yang terbanyak. Benar Pak. Iya. Padahal kita hanya seperti Pak bilang cuma jadi juru bicara aja. Betul. Tapi karena diikuti dengan tindakan yang real, masyarakat Bali juga masyarakat seperti Bapak katakan tadi. Iya. Multi talenta. Apakah respon animo yang sama juga kita peroleh dari itu tadi kan dari Pak Gubernur ya? Iya Pak. Nah, dari Bupati Wali Kota apakah animonya sama Pak? Menular Pak. Menular. Kadang kita nggak ada waktu aja meladenin permintaan para bupati itu. Kapan di tempatku ada kegiatan? Wow. Nah, bisa didelegasikan tuh Pak Tio? Benar Pak. Oleh karena itu di tingkat nasional hanya di Bali Pak. Ada kegiatan yang sama 2 kali. Karena animonya besar. Wow, luar biasa. Yang itu intellectual property clinic. Iya. Dan satu-satunya di tempat lain kan cuma 1 kali. 1 kali. Di sini 2 kali dan di sini satu-satunya ada intellectual property for tourism. Oh, kita berusaha hanya di Bali ya? Hanya di Bali. Kita kaitkan semua kehidupan itu adalah wisata. Karena wisata itu adalah ekonomi Bali. Urat nadinya Bali. Benar sekali Pak. Baik Pak Anggiat Napitupulu. Kalau bicara Bali ini memang tidak akan habis-habisnya Pak. Benar Pak. Karena masyarakat Bali ini memang terkenal sangat welcome sekali untuk menerima siapa saja yang datang ke Bali, baik itu masyarakat Indonesia maupun orang-orang dari luar negeri. Nah, setelah kemarin Bapak mengorkestra teman-teman juga berhasil mengawal Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya di G20 Pak, apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak harapkan supaya Kemenkumham ini tetap bisa menjadi ujung tombak pelayanan orang-orang asing tentu yang masuk dan keluar. Baik. Harapan saya Pak dengan terselenggaranya G20 dengan sukses, saya sebagai insan Kemenkumham berharap agar di tingkat nasionalis makin dirasakan bahwa Kemenkumham ini ternyata kompleks. Kompleks sekali. Kita lihat ya Pak, yang diurusin bukan hanya pembinaan pemasyarakatan, bukan hanya penerbitan paspor, bukan hanya pengurusan izin masuk keluar orang asing, tapi sampai pendirian perusahaan, partai politik, hak cipta, bahkan kekayaan budaya diurusin. Dan itu tidak dalam skala nasional saja, internasional. Sehingga ini sekaligus membuktikan ke internal. Kumham
bisa loh. Kita bisa loh. Sehingga masing-masing kita, orang Kumham, pasti bisa membuat lebih baik. Kami bukan mengatakan bahwa yang di Bali ini yang terbaik. Kami di Bali bisa berbuat demikian, saya yakin. Teman-teman jajaran Kumham di provinsi lain pasti bisa lebih baik dari kami. Iya. Itu harapan Dan saya. Bali sudah membuktikannya. Paling tidak sudah memulainya. Siap. Terima kasih Pak, senang sekali dapat berbincang-bincang dengan Pak Anggiat Napitupulu, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM di Bali. Sahabat Falastalk, kita sudah melihat bagaimana pengalaman Pak Anggiat dalam mengorkestra Kanwil Kemenkumham Bali, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sangat banyak dalam pelayanan hukum, penegakan hukum, baik juga dalam pelayanan HAM. Namun, satu hal yang pasti, kegiatan G20 yang barusan kita lewati itu juga sudah berhasil dilakukan karena dikomandoi oleh Pak Anggiat Napitupulu sebagai Kakanwil yang tentunya bersinergi dengan seluruh jajaran. Bukan hanya imigrasi, tapi pemasarakatan dan sebagainya. Sampai jumpa di Falastalk episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar yang positif.